Cek. Oke, lagi fit nih cuy. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Fighter of the Destiny part ke-20. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu Moyu mengatakan kepada seluruh menteri kerajaan kalau saat ini sang ratu kondisinya sangat tidak stabil. Maka dari itu sang ratu menunjuk ketua akademi untuk menggantikan posisinya sementara dan memimpin kerajaan sampai ratu telah kembali pulih. Terlihat ketua akademi maju ke depan. Sesaat ia melihat kursi kerajaan milik sang ratu. Di lain sisi, Changsen menemui sang ratu. Di sana ia mengatakan untuk berhenti menguasai formasi bintang di langit, karena formasi bintang dapat membuat sang ratu menjadi haus akan kekuatan. Saat ini sudah terlalu banyak korban jiwa yang dikorbankan untuk diberikan kepada formasi bintang. Faktanya di sini, apabila sang ratu tidak dapat mengendalikan formasi bintang di langit, maka sang ratu sendirilah yang bakalan dikendalikan oleh formasi bintang itu sendiri. Ratu menjawab, ia tak mungkin bisa membiarkan formasi bintang untuk tidak dikendalikan, karena formasi bintang sumber kekuatannya, dan ia harus dapat mengendalikannya. 我成为了他的奴隶，为了抵抗魔族，成千上万的勇。这就是星阵的威力，控制，成为他的奴隶。星阵吞噬了无数的月虫，再这样下去，我待会儿去看你。 Setelah Changsen pergi, Moyu mengatakan, mungkin saja saat ini Changsen ingin sang ratu menjadi seorang ibu yang baik dan meninggalkan semua keinginannya untuk menjadi kuat. Sang ratu akhirnya berpikir apakah ia harus menjadi seorang ibu yang baik untuk Changsen atau tetap menjadi ratu kerajaan yang haus akan kekuatan. Di lain tempat, Kuisan terbangun dari pingsannya. Betapa terkejutnya ia, ternyata ia saat ini telah berada di klan iblis. Kuisan pun marah dengan Nanke, karena ulah Nanke, dirinya saat ini pasti dicap sebagai pengkhianat yang bersekutu dengan klan iblis oleh semua orang. Dan pastinya, ia sudah tidak dapat kembali lagi ke klan manusia. Sesaat ia pun hendak bunuh diri, namun ditahan oleh Nanke. Nanke mengatakan Kuisan harus dapat menerima kenyataan kalau saat ini dirinya merupakan bagian dari klan iblis sekarang. Singkat cerita, Moyu membawa Tang pergi menemui ayahnya yang saat ini sedang dihukum karena telah berbuat kejahatan. Sang ayah pun merasa senang bisa melihat anaknya. Sambil menangis, Tang berjanji akan memperbaiki keluarganya dan membuat keluarganya bisa seperti dulu lagi. Sang ayah pun mengingatkan untuk tidak seperti dirinya. Tang harus menjadi anak yang jujur dan kuat. Setelah itu mereka pun berpisah karena sang ayah harus kembali menjalani hukuman. Sebelum pergi, Tang memberikan hormat kepada sang ayah. Di jalan pulang, Tang berterima kasih kepada Moyu karena mengabulkan keinginannya untuk bertemu dengan ayahnya. Di lain sisi, sang ratu tidak pernah sekalipun beranjak pergi dari sana. Ia pun berbicara sendirian sambil mengatakan ia sangat menyayangi Changsen. Namun bagaimanapun juga, ia harus menjadikan Changsen untuk tumbal kedua kalinya agar formasi bintang bisa dikendalikan. Dengan begitu, ia bisa memimpin kerajaan Zhou dan menjaga rakyatnya. Terlihat dari belakang, Changsen datang menemuinya. Namun di sini Changsen menggunakan kekuatan rohnya untuk bertemu sang ratu. Ratu pun sesaat juga mengeluarkan rohnya agar bisa berbicara dengan Changsen. Di sini sang ratu menyadari kalau ia bukanlah seorang ibu yang baik, karena dengan tega menjadikan anaknya sebagai tumbal untuk sumber kekuatan dan mengendalikan formasi bintang. Namun Changsen tidak membenci sang ratu, karena tindakan ratu melakukan itu semua untuk keamanan rakyatnya.
母亲， Setelah itu sang ratu sadar kembali dan Changsen yang sedang bersemedi tiba-tiba menangis. Semenjak kejadian itu, kini hubungan mereka berdua semakin dekat dan sang ratu menunjukkan keindahan formasi bintang di langit yang membuat Changsen sangat terpukau. Di lain tempat, Kuisan saat ini sedikit demi sedikit sudah bisa menerima kenyataan. Ia pun secara perlahan sudah bisa menerima Nanke di hatinya. Ya iyalah mau, orang dicium terus oleh Nanke. Kalau Mimin jadi Kuisan sih, pasti lebih memilih Nanke sih. Menikah dan hidup bahagia menjadi sepasang iblis. Oke lanjut. Singkat cerita, di saat malam, tingkah laku Changsen sedikit demi sedikit mulai berubah kepada Bailu. Ia yang biasa selalu memanjakan Bailu, kini dengan terang-terangan justru memarahinya. Karena Bailu selalu saja mengganggu dirinya. Bailu pun menjadi sedih atas perlakuan Changsen dan memilih pergi dari sana. Lalu, Zusa mencoba menghiburnya karena bagaimanapun juga itu merupakan salah satu konsekuensi yang harus diterima oleh Bailu. Karena telah menjual jiwanya untuk menjadi dewi. Bailu pun hanya bisa menangis melihat orang yang ia cintai kini secara perlahan sudah mulai melupakan dirinya. Kini, Changsen mencoba mengendalikan formasi bintang seorang diri yang membuat dirinya terluka. Ia melakukan itu karena ia tak mau ibunya dalam bahaya kalau terus memaksakan diri untuk mengendalikan formasi bintang tersebut. Terlihat sang ratu atau sang ibu menolongnya. Sesaat darah Changsen yang keluar dari mulut hampir saja disedot oleh formasi bintang. Untung saja sang ratu dengan cepat menghanguskan darah tersebut. Changsen. Setelah itu, Changsen ditemani oleh Bailu yang tetap bersikeras ingin berdekatan dengan Changsen. Lalu tak lama kemudian, ketua akademi datang ke sana untuk mengecek kesehatan Changsen karena ketua akademi tahu kalau tadi Changsen mencoba mengendalikan formasi bintang di langit. Sesaat ketua akademi memberikan daun hijau ke tubuh Changsen untuk menyembuhkan luka dalam yang diterimanya. Lalu ketua akademi mengatakan untuk mengendalikan formasi bintang, Changsen harus menguasai peta bintang terlebih dahulu. Karena Zodofu saat dulu juga mempelajari peta bintang terlebih dahulu sebelum menguasai formasi bintang. Namun ketua akademi dengan senang hati akan membantu Changsen untuk menguasai peta bintang tersebut. Mendengarkan hal itu, Changsen pun memberikan salinan peta bintang di ingatannya dan memberikan kepada ketua akademi. Singkatnya, saat ia berada di luar, ia mendapatkan sebuah surat burung yang ternyata dari kakek dan kakaknya yang saat ini akan datang ke kota Sendu untuk menemuinya. 师傅，我们大概还有多久能见到师弟啊？嘱咐一路了，要低调。不要啰嗦了，来，快点走。好。 Di lain sisi, Kuisan diajak menikah oleh Nanke. Anjir, cewek ngajak laki-laki nikah cuy. Agar Kuisan nantinya bisa memimpin klan iblis untuk menyerang klan manusia. Kuisan pun menyetujuinya, tapi dengan satu syarat. Ia mau Changsen harus tewas di tangannya, dan Nanke tidak boleh menghalangi dirinya. Tentu saja Nanke setuju dengan persyaratan tersebut.今天先后见了你20次。也许是因为今天看到了一道很美的风景吧。 Di waktu yang bersamaan, formasi bintang di saat itu tiba-tiba menjadi goyah yang seakan-akan sedang mengamuk.
Sang ratu dengan segala kemampuannya mencoba meredakan amukan dari formasi bintang dan berusaha untuk mengendalikannya. Changsen dan Yurong juga turut membantu dari belakang. Setelah berhasil meredakan amukan dari formasi bintang, sesaat Changsen tiba-tiba pingsan di tempat. Singkatnya, Changsen telah kembali sadar. Yurong pun menjadi senang karena kekasihnya itu telah bangun kembali. Yurong meminta Changsen untuk berjanji agar nanti Changsen tidak boleh melakukan sesuatu hal yang membahayakan nyawanya. Dan mereka pun berpelukan. Lalu, Yurong menemui ketua akademi dan menanyakan apakah ada cara lain untuk mengendalikan formasi bintang tersebut tanpa harus mengorbankan nyawa Changsen. Ketua akademi menjawab satu-satunya cara adalah Changsen harus menguasai peta bintang di ingatannya. Apabila Changsen berhasil, kemungkinan besar Changsen juga bisa mengendalikan formasi bintang di langit tanpa harus mengorbankan nyawanya. Namun di sini ada kabar berita yang tidak mengenakan. Kalau saat ini klan iblis berencana menyerang kerajaan Zou mereka dan membunuh sang ratu, maka dari itu mereka tidak memiliki waktu yang banyak dan secepatnya Changsen harus bisa menguasai peta bintang agar nantinya Changsen bisa mengendalikan formasi bintang tersebut untuk bisa melawan klan iblis nantinya. Di lain sisi, Changsen yang sedang tidur bermimpi dihampiri oleh Yurong. Ia pun tiba-tiba langsung terbangun dan bergegas mencari Yurong. Namun, Moyu mengatakan Yurong sudah pergi, namun ia tidak tahu kemana. Changsen yang menyadari kalau saat ini Yurong pergi ke wilayah klan iblis dengan cepat menyusulnya. Moyu pun memberikan barang milik Yurong agar Changsen dapat menemukan keberadaannya. Ternyata saat ini, Yurong hendak pergi ke wilayah klan iblis untuk menghentikan klan iblis agar tidak menyerang kerajaan Zou. Dengan begitu, Changsen dan sang ratu memiliki waktu untuk mengendalikan formasi bintang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan rombongan yang hendak pergi ke kota, karena saat ini klan iblis sedang merayakan pesta pernikahan anak mereka. Mendengarkan hal itu, Yurong pun berpura-pura juga hendak pergi ke sana. Namun sesaat, Yurong menjadi terkejut. Ternyata yang hendak menikah adalah Nanke dan Kuisan. Dan tiba-tiba part ke-20 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.